Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Soiti Siregar dengan NPM 205102025 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dalam rangka menuntaskan tugas mata kuliah Metopen 2 dengan judul Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Harga Saham Syariah pada Jakarta Islamic Index dengan profitabilitas sebagai variabel mediasi. Presentasi kali ini akan saya sampaikan dengan outline yang sama dengan naskah proposal saya pribadi. Penelitian ini dilatar belakangi dalam upaya yang dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menumbuhkan sektor investasi. Investasi dapat dilakukan pada aktivitas real, aktiva finansial atau sekuritas pada pasar modal. Pilihan berinvestasi dapat dilakukan di pasar modal. Pasar modal di Indonesia dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Semakin pesat dengan lahirnya indeks saham di pasar modal, indeks harga saham merupakan indikator pergerakan harga saham. Salah satu indeks saham di Indonesia adalah Jakarta Islamic Index. Dilihat dari data yang diperoleh dari OJK, pergerakan indeks saham JII atau Jakarta Islamic Index mengalami fluktuasi dari tahun 2016 hingga 2020. Banyak variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap pergerakan indeks harga saham. Harga suatu saham dapat ditentukan dengan hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang membeli saham, maka harga saham akan cenderung naik. Pergerakan harga saham adalah indeks harga saham yang memberikan informasi harga saham pada waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi harga saham berasal dari internal dan eksternal. Adapun faktor internal yaitu laba perusahaan, pertumbuhan aktiva, likuiditas, total aset, dan penjualan. Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah, suku bunga, inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan business combination. Inflasi termasuk salah satu indikator ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Inflasi dapat terjadi pada kondisi perekonomian yang tidak stabil. Inflasi adalah keadaan turunnya nilai uang karena meningkatnya jumlah uang yang beredar dan tidak diimbangi dengan peningkatan persediaan barang. Selain inflasi, salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham yaitu nilai tukar atau kurs. Bagi investor, melemahnya nilai tukar rupiah mengindikasikan bahwa faktor fundamental Indonesia sedang melemah. Fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak terkendali dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dampak dari nilai tukar yang melemah adalah kekhawatiran terhadap defisit neraca perdagangan serta tingkat tingginya permintaan dolar Amerika Serikat ikut membebani pergerakan rupiah. Lalu pada penelitian sebelumnya, Sasmita, Nugraha, dan Gusnanda, serta Kurniasari, menurut mereka, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan menurut Rosana, inflasi dan nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap harga saham. Juga Ramadhani dan Pujawati menilai nilai tukar rupiah dan inflasi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun Nunki dan Abdullah serta Mariani menilai terdapat pengaruh positif profitabilitas terhadap harga saham. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk menambahkan profitabilitas sebagai faktor yang memediasi inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap harga saham. Ini merupakan pengembangan research-based theory dengan profitabilitas sebagai salah satu acuan menilai kinerja perusahaan. Melalui profitabilitas, investor menetapkan pilihan berinvestasi di perusahaan. Baik tidaknya perusahaan ditentukan oleh profitabilitas. Tingkat profitabilitas tinggi membuat saham diminati dan membuat harga saham bertambah mahal. Salah satu cara dalam mengukur profitabilitas adalah dengan return of asset yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Profitabilitas juga dimanfaatkan perusahaan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis dengan membatasi dividen dalam bentuk laba yang ditahan untuk disimpan sebagai dana investasi pertumbuhan.
Variabel harga saham. Harga saham merupakan nilai sekarang atau present value dari penghasilan-penghasilan yang diterima oleh pemodal di masa yang akan datang. Menurut Medesia, harga saham menjadi penting karena terkait dengan capital gain. Harga saham meningkat setelah saham dibeli. Disimpulkan kinerja saham atau emiten tersebut bagus. Begitu juga sebaliknya. Jika harga saham setelah dibeli mengalami penurunan, maka investor mengalami capital loss. Inflasi. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat menjadi kenaikan harga tersebut tidak bersamaan. Terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun persentase yang cukup besar bukanlah merupakan inflasi. Nilai tukar rupiah, yaitu harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jika nilai tukar rupiah merupakan nilai dari suatu mata rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain, misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah terhadap yen, dan sebagainya. Kurs inilah yang digunakan sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun pasar uang, karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi. Menurunnya kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal. Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu periode tertentu, serta menjadi alat ukur efektivitas operasional keseluruhan perusahaan. Kajian literatur pada penelitian ini yaitu: pertama, profitabilitas berpengaruh terhadap harga saham. Profitabilitas menunjukkan kemampuan laba perusahaan dalam periode waktu, tingkat penjualan aset, dan ekuitas tertentu. Indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan memperoleh profitabilitas ini ditunjukkan dari beberapa rasio keuangan, antara lain return of asset. Return of asset adalah rasio antara laba setelah pajak atau net income after tax terhadap total aset. ROA menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dan aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Investor akan lebih tertarik untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Laba yang tinggi akan meningkatkan permintaan saham, sehingga berdampak pada meningkatnya harga saham. Lalu, inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham melalui profitabilitas. Inflasi yaitu kenaikan tingkat harga terjadi secara terus-menerus, mempengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Inflasi membawa dampak buruk bagi kondisi perekonomian suatu bangsa dan mempengaruhi perilaku masyarakat dalam aktivitas ekonominya. Inflasi meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Tingkat inflasi akan mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan investasi saham. Inflasi yang tinggi akan berdampak pada penurunan harga saham, sementara inflasi yang rendah akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi menjadi lamban, dan harga saham juga akan bergerak menjadi lamban. Pergerakan nilai tukar berhubungan dengan inflasi. Hal ini karena inflasi merupakan cerminan dari perubahan tingkat harga barang yang terjadi di pasar, dan akan berujung pada tingkat permintaan dan penawaran uang. Lalu, nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap harga saham melalui profitabilitas. Menurut Asi dan Masita menyatakan bahwa nilai tukar merupakan variabel makroekonomi yang turut mempengaruhi harga saham. Depresiasi kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing dapat meningkatkan volume ekspor. Hal ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, yang kemudian meningkatkan saham perusahaan apabila permintaan pada pasar internasional cukup elastis dan mempengaruhi return yang akan diterima oleh investor.
Penelitian ini menawarkan data penelitian dari sumber data sekunder yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Bursa Efek Indonesia atau BI, dan Bank Indonesia atau BI. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi terdiri dari 30 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dari tahun 2016 hingga 2020 dengan sampel terdiri dari 15 perusahaan yang memenuhi kriteria. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan purposive sampling. Lalu model struktural yang digunakan dalam analisis ini adalah di mana pengolahannya dengan menggunakan program Statistical Pieces of Social Science atau SPSS 21, analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, analisis koefisien determinasi, dan analisis jalur. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.